Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil muwaffiq lil ula hamdan yuwaffi birrahul mutakamila. ثم الصلاة على الرسول المصطفى والآل مع صحب وتباع بلا تقوى الإله مدار كل سعادة واتباع أهوى رأس شر حبائلا. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Id yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai saat ini memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan terlebih khususnya nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya pada kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita minadh dhulumati ila nur. Mudah-mudahan yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya, dikumpulkan bersamanya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Id yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan siamu Ramadan di tahun kedua Hijriah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru genap 2 tahun hijrah ke kota Madinah. Setelah Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa Ramadan, Allah pula wajibkan zakatul fitr pada tahun tersebut. Lalu apa yang menjadi alaqah, yang menjadi hubungan mengapa Allah Subhanahu wa taala di tahun yang sama mewajibkan puasa Ramadan dan Allah mewajibkan membayar zakatnya? Bahkan di tahun tersebut, di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala wajibkan perang bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan para sahabatnya berperang di bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin sidang Id yang berbahagia, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa adalah agar tumbuh jiwa sosial dan rasa empati kita kepada sesama. Karena dengan berpuasalah hati kita menjadi hidup, jiwa sosial kita tumbuh, dan rasa empati kita muncul kepada para sesama. Coba kita lihat betapa luar biasanya bulan Ramadan. Infak sedekah yang tidak pernah ada selain daripada bulan suci Ramadan itu keluar luar biasa. Acara santunan yatim begitu banyaknya di bulan Ramadan. Bahkan berbagi takjil, berbagi makanan sahur itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Mengapa begitu luar biasa daripada amalan orang-orang yang berpuasa?
Mengapa begitu luar biasa orang-orang mengeluarkan hartanya? Itu dikarenakan orang-orang tersebut dalam keadaan berpuasa. Yang mana orang-orang yang rajin berpuasa akan timbul di hatinya jiwa-jiwa kepedulian sosial, sebagaimana diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama kenamaan di India, yang beliau pun mengarang kitab fikih yang sangat fenomenal, yaitu kitab Fathul Mu'in. Beliau kisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad ada seorang bernama Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama yang kenamaan. Beliau adalah seorang muhaddits, orang yang ahli dalam keilmuan hadis. Suatu hari beliau bermimpi ketika beliau tertidur di depan Ka'bah. Beliau bermimpi ketika melaksanakan haji, ada dua malaikat turun. Lantas dua malaikat itu bertanya satu sama lainnya, "Wahai malaikat, berapakah jumlah orang yang pergi haji tahun ini?" Lantas yang satu mengatakan 600.000 orang. Lalu berapakah yang diterima pahala hajinya? Kata yang satunya, tidak ada satupun yang diterima pahala ibadah hajinya. Tapi ada satu orang yang tidak pergi berangkat haji, lantaran ia semua yang tidak diterima menjadi diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar dialog malaikat tersebut, Abdullah bin Mubarak penasaran siapakah orang tersebut. Lantas malaikat itu bertanya, memang siapa orang yang tidak pergi namun pahalanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang satu menjawab, namanya Muwaffaq. Lalu Al-Imam Abdullah bin Mubarak setelah bangun dari tidurnya, ia cari-cari orang yang bernama Muwaffaq. Kesana kesini ia cari. Lantas di suatu tempat ia bertemu dengan rumahnya Muwaffaq. Ketika diketuk pintunya, ternyata subhanallah, Muwaffaq adalah seorang penjahit. Lantas Abdullah bin Mubarak penasaran dengan apa yang dikerjakan Muwaffaq sampai ia menjadi sebab diterimanya haji orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, "Ya Muwaffaq, apa yang kau kerjakan? Amal baik apa yang kau kerjakan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahimu anugerah yang sangat besar?" Dia pun bercerita, "Saya ini hanyalah seorang penjahit. Tiap hari saya menjahit, saya kumpulkan uang saya. Saat saya kumpulkan uang saya dirham per dirham. Lantas ketika uang sudah kumpul, di tahun itu istri saya kebetulan sedang hamil. Ia mencium aroma yang sedap daripada masakan tetangganya. Lantas istri saya berkata pada saya, 'Wahai suamiku, bisakah engkau memintakan sedikit makanan yang ada di rumah tetangga kita karena baunya sangat nikmat?' Lantas Muwaffaq pergi ke rumah tetangganya yang janda tersebut. Ia mengetuk pintu rumah janda tersebut dan ketika keluar ia katakan, 'Wahai ibu, bisakah aku meminta sedikit makanan darimu karena istriku sedang dalam kondisi hamil?' Lantas ibu itu berkata, 'Wahai Muwaffaq, hadza haramun laka wa halalun lana.' Wahai Muwaffaq, ini makanan halal untuk kami namun haram untukmu. Muwaffaq kebingungan, mengapa ada makanan yang halal buat sebagian orang namun haram buat sebagian yang lainnya. Lantas Muwaffaq bertanya, 'Wahai ibu, kenapa ini makanan haram buat saya sedangkan buat ibu halal?' 'Ya Muwaffaq, ketahuilah saya adalah seorang janda yang sangat miskin. Saya punya beberapa anak yatim. Pada hari yang lalu anak saya menangis karena kelaparan. Lantas saya tidak tega dengan anak saya. Saya berpura-pura memasakkan batu. Akan tetapi anak saya terus menangis. Sampai akhirnya saya keluar mencari makanan. Dan tidak saya temukan kecuali hanya seekor keledai yang sudah menjadi bangkai. Lantas keledai bangkai tersebut saya potong bagian tubuhnya, saya masak, lalu kemudian
itulah makanan yang bisa kita makan pada hari ini. Lantas itulah yang menjadi sebab makanan ini halal untuk kami yang kelaparan dan haram untukmu yang tidak kelaparan. Mendengar kisah janda tersebut, Muwaffaq terseduh-seduh. Beliau terharu bahkan iba dengan ibu tersebut. Lantas ia pulang ke rumah. Ia ambil uang yang ia sudah siapkan untuk pergi berangkat haji ke Baitullah. Ia ambil celengannya. Ia buka celengannya dengan perasaan berat karena sudah bertahun-tahun lamanya ia menabung untuk pergi ke Baitullah Haram. Kemudian uang tersebut dibawanya kepada ibu janda tersebut. Ia berikan uang tersebut. Melihat wajah daripada ibu tersebut yang sumringah senang karena diberikan uang, ia pun merasa tenang. Lantas ketika pulang ke rumah, ia berpikir dalam hatinya, ya Allah, ternyata haji saya cuma sampai depan pintu rumah saya saja. Lantas Muwaffaq setelah bercerita bertanya, wahai Syekh, memang apa gerangan kau menanyakan kebaikanku? Lantas Ibnu Mubarak mengatakan, wahai Muwaffaq, ketahuilah kemarin saya bermimpi bahwasanya saya melihat malaikat. Dia berkata bahwa semua orang yang pergi haji tidak diterima pahalanya oleh Allah, tapi ada satu orang yang tidak berangkat haji, ia diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu engkau wahai Muwaffaq. Muwaffaq menangis, ia bersujud, ia memohon ampun pada Allah, seraya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa yang diniatkan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah ini bisa dapat kita petik pelajaran bahwasanya barangkali ibadah yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita yang 30 hari, sholat tarawih kita yang 23 rakaat, sedekah kita dan lain sebagainya belum tentu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sedihnya kita jikalau kita letih dalam beramal namun tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berkat ibadah sedekah kita kepada para janda dan yatim, mungkin berkat zakat kita kepada fuqara wal masakin, Allah terima semua amal ibadah kita ayyuhal hadirun. Maka oleh karena itulah puasa tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya zakat, karena puasa itu adalah hablum minallah dan zakat itu adalah hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikisahkan di zaman Rasulullah SAW, suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Setiap kali Rasulullah sholat, selepas sholat Abu Dujana terburu-buru pulang ke rumah padahal belum sempat berzikir pada Allah. Lalu kemudian berhari-hari seperti itu, Rasul lihat Abu Dujana setelah selesai sholat dia langsung bersegera ke rumahnya. Lantas Rasul katakan suatu hari pada Abu Dujana, ya Abu Dujana, kenapa engkau setiap selepas sholat engkau langsung pulang ke rumah? Kenapa kau tidak berikut berzikir bersama kami wahai Abu Dujana? Lantas Abu Dujana berkata, wahai Rasulullah, di depan rumah saya, di pekarangan rumah saya ada sebuah pohon kurma, yang mana pohon kurma tersebut milik seorang lelaki yang munafik ya Rasulullah. Dan setiap paginya itu pohon kurma selalu jatuh buahnya ke depan rumah saya. Saya takut anak saya memakan daripada buah kurma yang bukan hak saya. Lalu kemudian suatu hari ya Rasulullah, ketika saya pulang terlambat dari masjid setelah ba'da sholat subuh, saya melihat anak saya sedang memakan buah kurma tersebut. Walaupun saya miskin ya Rasulullah, saya tak ingin anak saya memakan makanan yang haram. Lantas saya ambil kurma tersebut dari mulutnya, saya keluarkan dari mulutnya, jangan sampai ia memakan yang bukan haknya. Maka sejak saat itu ya Rasulullah, saya tidak pernah lagi berzikir kepadamu setelah sholat subuh, karena saya khawatir kurma-kurma yang haram tersebut milik orang tersebut dimakan oleh anak-anak saya. Lantas Rasulullah menangis mendengar cerita Abu Dujana yang luar biasa waraknya,
Meskipun miskin, beliau tidak mau memberikan makanan yang haram untuk keluarganya. Berapa banyak orang saat ini yang Allah berikan kelebihan, namun tega memberikan keluarganya dari duit yang haram. Berapa banyak orang saat ini yang dalam keadaan miskin, tidak peduli kepada halal dan haram. Tapi Abu Dujanah luar biasa. Beliau membuat Rasulullah menangis. Lantas Rasulullah berkata kepada orang yang memiliki pohon kurma tersebut, "Wahai fulan, izinkan saya membeli pohon kurma yang ada di pekaranganmu." Lantas orang munafik itu tidak menjual pohon tersebut. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq menawarkan, "Wahai fulan, maukah engkau menjual pohonmu? Aku ganti dengan 10 pohon kurma yang lebih bagus daripada punyamu." Lantas orang tersebut mengiyakan dan menjual pohonnya. Namun dalam hatinya ia terbesit sebuah niatan jelek. Ia berkata pada istrinya, "Tenang wahai istriku, pohon itu walaupun dijual, namun ia masih ada di pekarangan kita. Nanti tetap kurmanya kita yang ambil, kita yang makan." Lantas kemudian subhanallah, keesokan paginya terjadi mukjizat yang luar biasa. Tiba-tiba pohon kurma tersebut sudah berada di pekarangannya Abu Dujanah. Pohon yang semula berada di pekarangan orang munafik berpindah ke rumah Abu Dujanah, dan luar biasanya seakan-akan di rumah orang munafik tersebut tidak ada bekas pohon tumbuh sama sekali. Inilah manfaat daripada kita berbuat bakti sosial kepada orang lain. Pelajarannya yang kita bisa dapat dari kisah ini adalah jangan pernah kita lupakan tetangga kita. Jangan pernah kita lupakan orang-orang miskin, karena bisa jadi mereka kelak di hari kiamat yang akan memberikan syafaat pertolongan buat kita. Jangan pernah kita lupakan anak-anak yatim, di mana pada hari ini mungkin ada di antara yatim-yatim kita yang belum memiliki baju lebaran. Mungkin kita yang sudah memakai pakaian baru lupa dengan mereka. Coba kita perhatikan pulang dari sini, kita lihat tetangga-tetangga kita. Jikalau ada di antara mereka yang belum memiliki pakaian baru, berilah pakaian baru yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama bulan puasa Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين
اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين واهلك أعداء الدين والف بين قلوب المؤمنين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تفسيرنا يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا معيد الأعياد أعدنا بين الأعياد بالرضا والإمداد والبلاء والغفران يا معيد See? Wife door. Langsung tuh siaran langsung. Siaran langsung.
Jangan pulang dulu, kita foto-foto dulu.